sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kita perhatikan biasanya itu di musim-musim liburan atau liburan hari raya ataupun juga liburan panjang sekolah, itu kita bisa melihat di jalan raya itu ada orang-orang tertentu, mungkin keluarga atau mungkin kelompok tertentu itu ingin bepergian, entah itu mau rekreasi, entah itu mau mudik ataupun juga kegiatan yang lain. Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam perjalanan itu mungkin menggunakan kendaraan, kita bisa melihat ada beberapa kendaraan mobil sampai barangnya itu sampai ditaruh di atas, dan itu menjadi sangat tinggi begitulah. Lantas yang kadang-kadang terlintas muncul dalam benak kita, yang di bawah itu apa sih? Jangan-jangan ketika mau bepergian itu barang terlalu banyak, dan kemudian ketika sudah berangkat ternyata neneknya ketinggalan di rumah, begitulah. Atau mungkin jangan-jangan karena barangnya terlalu banyak, anaknya tertimbun barang-barang itu, begitu. Atau mungkin ketika mau rekreasi, bawa makanan banyak, bawa ini, dan bawa itu dan segala macam. Ternyata ketika pulang barang yang sama itu dibawa pulang, artinya makanan itu ikut rekreasi begitu, tidak dimakan. Bawa ke pantai rengginang, pulang pun juga tetap bawa rengginang yang sama, begitu ya. Jadi suatu hal yang kalau kita mau merenungkan, kadang-kadang orang mungkin terlalu repot dengan itu, begitu ya. Tetapi di sisi yang lain ada juga orang yang begitu praktis saja. Ya sudah, bawa secukupnya dan kemudian yang penting bawa uang. Toh nanti juga di tujuan kita bisa membelinya. Ada yang berpikir demikian. Tetapi tentu saja orang akan melihat tujuannya di mana. Tidak mungkin kalau hal yang seperti itu bawa uang banyak tetapi mau naik gunung. Di atas gunung kan tidak ada warung juga, ya repot juga, gitulah. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini sekilas kalau kita mau merenungkan, itu Yesus itu memanggil 12 murid, mengutus mereka berdua-dua, dan mereka diutus tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan, hanya tongkat saja. Sendal boleh, baju tetapi hanya satu, nggak boleh dua. Maka kalau seandainya secara sekilas kita merasakan, kita punya kesan, ini gimana ya? Kok diutus mungkin tidak hanya sehari dua hari, mungkin bisa beberapa hari, tetapi nggak boleh membawa bekal, nggak boleh bawa roti, nggak boleh bawa uang, tidak boleh
baju ganti atau mungkin set A set B mungkin ya, nggak tahu lah. Zaman Yesus itu nggak tahu apakah juga dulu pernah ada yang namanya celana alas atau celana dalam begitulah. Kalau sampai seminggu ya bagaimana lah keadaannya, kan kurang lebih seperti itu. Maka kok sepertinya Tuhan Yesus ini begitu kejam ya, begitulah. Mengutus 12 murid berdua-dua, tidak boleh membawa bekal, hanya beberapa saja yang melekat dalam badannya saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah sekejam itu? Dalam Injil hari ini ternyata juga kita bisa melihat, kita bisa menemukan setidaknya ada 3 hal yang pokok, yang penting, yang juga mau dikatakan atau diwartakan dalam konteks Injil ini. Yang pertama-tama bahwa para rasul ini, para murid, 12 murid ini, mereka mendapatkan tugas perutusan dari Tuhan. Mereka diutus. Setelah mereka itu hidup bersama-sama dan mengikuti Yesus, hidup bersama dan dekat dengan Yesus, maka mereka diutus berdua-dua. Dan diberikan suatu diberikan suatu kuasa atas roh-roh jahat. Artinya dengan demikian sebenarnya Tuhan itu tidak membiarkan para murid itu begitu saja, tetapi tetap mereka diberikan perlindungan oleh Tuhan. Tentu saja Tuhan juga tidak rela kalau murid-muridnya itu nanti di dalam tugas perutusan itu kenapa-kenapa, begitulah. Maka mereka diberikan kuasa atas roh-roh jahat. Mereka tidak diperkenankan untuk membawa apa-apa dalam perjalanan. Itu juga mempunyai maksud, mempunyai arti bahwa mereka harus mempunyai integritas, mereka harus fokus pada tugas perutusan itu. Tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan itu. Jangan sampai mereka dibebani dan juga mungkin akan diperberat dengan bawaan-bawaan yang dibawanya serta itu. Maka mereka harus secara bebas, secara merdeka dan secara leluasa mereka bisa menunaikan tugas perutusan itu dengan baik. Maka mereka tidak diperkenankan membawa apa-apa di dalam perjalanan. Di sisi yang lain juga bahwa mereka hendaknya juga memusatkan atau menggantungkan hidupnya pada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri, bukan pada yang lain-lain, tetapi pada Tuhan sendiri. Dan kemudian ketika Tuhan juga pasti tahu, juga menyadari bahwa dalam tugas perutusan itu tidak semua orang itu akan bisa menerima mereka dengan baik. Mungkin juga ada yang menolak atau bahkan mengusir mereka. Syukur-syukur hanya mengusir saja, tetapi mungkin juga kadang-kadang sudah dicurigai atau mungkin juga bahkan dilempari dengan batu atau yang lain. Maka keselamatan pasti akan juga terancam. Bahwa itu juga Tuhan itu memperhitungkan itu juga. Maka jika terjadi demikian, keluarlah dari rumah itu, keluarlah dari kotanya, dan kebaskanlah debu yang ada di kaki sebagai peringatan bagi mereka. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira apa yang menjadi tugas pokok atau warta perutusan yang diberikan oleh Tuhan? Mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka harus bertobat, mereka harus meninggalkan karya-karya kegelapan, karya-karya setan yang mungkin selama ini juga dilakukan atau dilakoni. Itulah tugas perutusan yang diberikan Tuhan. Maka 3 hal ini, yaitu tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan, perlindungan serta perlindungan yang dari Tuhan, kemudian yang kedua itu fokus pada tugas perutusan, dan yang ketiga itu adalah inti atau pokok perutusan. Inti tugas perutusan itu apa? Yaitu mewartakan warta keselamatan dengan suatu pertobatan, hidup secara baru, hidup di dalam terang dan meninggalkan kuasa kegelapan yang mungkin selama ini dihidupi. Maka saudara-saudara yang terkasih,
Ini pun juga kena pada diri kita dalam hidup kita. Mungkin tidak se-ekstrim yang digambarkan atau dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini. Pergi berdua-dua, kemudian tidak membawa bekal, kemudian mengajar berteriak-teriak, kemudian menyerukan pertobatan, juga tidak demikian. Kita bisa memulai dalam hidup kita, dalam diri kita, di dalam lingkungan hidup kita. Tetapi bahwa tugas perutusan mewartakan Injil dan senantiasa tetap konsekuen, teguh, serta berpusat pada Tuhan sendiri, ini menjadi tugas perutusan kita. Mari kita dengan segenap hati kita merenungkan sabda Tuhan ini, dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin.